لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan akhwat rahimakunallah, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya, yang mana itu mengalir di dua hal. Yang pertama, lillahi ta'ala atau tidak. Yang kedua, jenis amalan dan hukumnya. Apakah dia salat, apakah dia saum, apakah dia ngaji, dan seterusnya dari jenis amalan dan hukumnya. Karena satu amalan boleh jadi berbeda hukum. Karena salat ada yang fardu, ada yang sunnah. Puasa ada yang fardu, ada yang sunnah. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap insan akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang dia niatkan, baik lillahi ta'ala atau tidak, atau amalan jenisnya apa sesuai ganjarannya, baik itu fardu atau sunnah atau jenis amalannya. Maka di sini kita mengingatkan diri kita dan juga jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa saya baik mengisi majelis ilmu atau menghadiri majelis ilmu membutuhkan niatan, entah niatan untuk menghilangkan kejahilan atau niatan mengisi waktu luang untuk hal yang positif dan ibadah. Karena ini diantara ibadah yang besar dan agung, terlebih jika ilmu yang digali adalah ilmu tauhid. Dan kitab yang kita bahas adalah kitab tauhid. Lebih spesifik lagi tauhid al-ibadah, yaitu bagaimana sikap kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini wajib atas kita, sebagaimana sedianya wajib atas kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan berpuasa sebagai bentuk mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam, dan juga mengagungkan hukum Allah. Maka mengagungkan hukum Allah adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mengagungkan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mengagungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu termasuk bagian dari tauhid yang harus disadari oleh setiap dari kita. Maka itulah kita belajar dan seterusnya kita belajar agar kita mengetahui fikihnya, bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di setiap momentum kehidupan. Di bulan Ramadan terutama. Kemudian di antara pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan setelah puasa dan juga menuntut ilmu, yakni membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran kalam Allah. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah suatu sikap pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disertai darinya riya, sum'ah, dan mencari dunia darinya. Maka bacalah Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk untuk manusia seluruhnya sebenarnya. Dan di Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu sendiri, dan pembeda antara hak dan batil, pembeda antara kufur dan iman, pembeda antara syirik dan tauhid dalam Al-Quran. Maka ini termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, qiyam di malam hari di bulan Ramadan, baik tarawihnya saja atau ditambah dengan hal-hal lainnya dari qiyamul lail, maka dia telah menta'zim dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah orang yang bertauhid. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, harus dikaitkan dengan apa? Dengan tauhid. Dikaitkan dengan tauhid, karena ini amal saleh. Ini perintah Allah, ini hukum Allah. Sekaligus ini menjadi tradisi salafus saleh dan juga para ulama dan juga kaum muslimin pada umumnya. Maka teruskanlah bertauhid dengan cara beramal, dan dalam amal tersebut terus pupuk tauhid, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak sia-sia seperti haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Sehingga puasa kita juga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang di bulan Ramadan ini tersibukkan dengan amal saleh, maka beruntunglah orang ini. Dan orang yang di bulan Ramadan ini tersibukkan dengan selain dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh merugi dan dia akan kehilangan momentum yang luar biasa. Dan jangan sampai kalau ini ternyata Ramadan terakhir kita, ternyata kita tidak memanfaatkan momentum yang terbaik ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, jika di antara kita telah Allah taala berikan hidayah dan istiqamah, semoga Allah taala rezekikan kita istiqamah terus-menerus. Dan mungkin bagi yang belum Allah taala sadarkan kalbunya di bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga bisa kembali ke trek yang sejatinya. Itulah trek seorang muslim, terutama ahlu sunnah di bulan Ramadan, yaitu mengamalkan apa yang semestinya diamalkan di bulan Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mencari pahala, dihapus dosa-dosa sebelumnya. Juga dalam riwayat lain, dalam redaksi lain, man qama
Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau antum puasa qama di sini maksud qiyam di malam hari, baik tilawah atau salat malam atau berzikir, itu diampuni dosa-dosanya. Kalau misalnya antum puasa Muharram atau puasa Arafah dan merasa 1 tahun sebelumnya akan dihapus dosa-dosanya, maka siyam Ramadan itu lebih afdal. Yang namanya kewajiban, pahalanya selalu lebih afdal dibandingkan yang sunnah. Dan tidak akan pernah dikalahkan oleh yang sunnah, kewajiban itu, dari segi pahala dan efek. Maka siapa yang betul-betul ketika di hari Arafah mencari ampunan dari Allah Ta'ala untuk 1 tahun sebelumnya, dan mungkin 1 tahun setelahnya, maka itu terbatas. Namun dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa sebelumnya total. Jika dia benar iman dan ihtisaban, yaitu beriman dalam berpuasa dan mencari pahala, maka jangan sia-siakan. Dan kita memiliki dosa yang banyak. Ya jemaah sekalian rahimakumullah. Manusia khata, suka berbuat dosa. Walaupun pendapat yang sahih adalah bahwasanya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya Allah Ta'ala akan merahmati orang-orang yang puasa ini. Di bulan puasa, di bulan Ramadan. Mungkin dosa besar yang telah dilakukan juga akan tergerus dengan ikhlasnya seseorang berpuasa, insyaAllah. Betapa luasnya rahmat Allah, kita tidak bisa menutup luasnya rahmat Allah bagi orang yang ikhlas dalam berpuasa. Dan pun kalau misalnya seseorang masih dia mudhnib atau mudmin adz-dzunub, pecandu dosa misalnya, dan dia puasa Ramadan, ikhlas, bukan tidak mungkin Allah Ta'ala akan memberinya hidayah untuk berhenti dari dosanya. Maka ini bulan penuh dengan panen pahala ya dan ampunan insyaallah Ta'ala. Taib. Mari kita agungkan Allah Azza wa Jalla di antaranya dengan membahas salah satu atau 2 bab dari kitab At-Tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu ihtirami asma'illah ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Bab mengagungkan atau menghormati nama-nama Allah Ta'ala dan rela mengubah nama demi mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, bab mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla dan rela mengganti nama, mengganti julukan, mengganti sebutan untuk diri demi menghormati nama Allah Azza wa Jalla. Dikatakan sini an Abi Shuraih, dari Abu Shuraih, annahu kana yukna Abul Hakam. Abu Shuraih dulunya punya kunyah Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah sebutan dengan nisbat. Abu, ummu, akhu, ammu, khalu, dan seterusnya. Ya, maka itu adalah kunyah. Ya, maka kunyah itu adalah sebutan atau panggilan atau julukan dengan adanya idhafah atau nisbat abu, ummu, akhu, dan seterusnya, ukhtu, dan seterusnya, bintu, ibnu, dan seterusnya. Maka ini kunyah. Jadi namanya asma isim atau sebutan, panggilan, itu ada 3. Pertama, isim itu sendiri, yaitu isim zahir. Isim zahir, baik dia jamid atau mushtaq. Kalau misalnya itu isim zahir, orang disebut namanya apa, yaitu namanya. Kayak ana Hasan, ini isim zahir ana. Antum misalnya Muhammad namanya, atau Andi, maka ini isim zahir, isim, nama. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin bisa disebut proper name, nama propernya, nama dirinya, jati dirinya, namanya itu isim. Yang kedua, kunyah. Kunyah yang tadi disebut panggilan atau julukan dengan nisbat, penisbatan abu, ummu, dan semisalnya.
Yang ketiga yaitu laqab. Maka laqab ini julukan. Dia bukan abu, bukan ummu, tetapi julukan. Entah itu julukan dalam arti merendahkan atau meninggikan. The King misalnya. King, ya gitu kan. Atau orang dijuluki misalnya, apalah julukannya dia. Julukan ini nggak pakai abu, amu, atau ummu. Maka ada tiga, isim, kunyah, dan laqab. Kalau isim, proper name, nama aslinya. Kayak anak Hasan. Kalau misalnya kunyah, maka ini adalah apa? Julukan dengan adanya pengidhafahan atau nisbat dengan lafal abu, ummu, dan semisalnya. Dan yang ketiga, laqab. Maka ini gelar atau julukan. Ini laqab. Maka seseorang kalau misalnya dibilang, wahai doktor, maka ini masuknya ke mana? Bukan nama, bukan isim, bukan kunyah, tapi ke laqab, julukan. Dokter, maka ini lebih ke apa? Ke julukan. Ya, gitu. Baik itu untuk ngatain atau memuji, maka itu julukan. Baik. Sekarang Abul Hakam namanya. Abu Al-Hakam masuk ke mana? Isim? Bukan. Kunyah. Ya. Annahu kana yukna Abul Hakam. Dikunyahkan Abul Hakam, dipanggil Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Innallaha huwa al-Hakam." Sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah Al-Hakam. Nanti akan Anda jelaskan lebih detail tentang hadis ini insyaAllah. Tapi kita terjemahkan dulu sekarang. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah Al-Hakam. Wa ilaihi al-hukum. Dan hukum itu mengacu pada Allah Azza wa Jalla. Kembali pada Allah Azza wa Jalla. Karena miliknya. Maka di sini Nabi SAW seperti ada masukan atau kritikan kepada Abu Al-Hakam. Maka berkata Abu Al-Hakam, yaitu Abu Shuraih, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai' atawni." Sesungguhnya kaumku, penduduk desaku, daerahku, idza ikhtalafu fi syai' atawni. Kalau misalnya mereka berselisih akan suatu hal, maka mereka akan mendatangiku. Mereka akan mendatangiku. Artinya Abu Shuraih atau Abul Hakam ini, beliau memiliki makanah, manzilah, posisi, derajat, dan popularitas di kaumnya. Ibaratnya kiainya gitu ya. Orang terpandang di situ. Fahakamtu bainahum, maka aku pun memberi hukum di antara mereka, yaitu aku menghakimi mereka karena mereka ketika berselisih mendatangiku untuk mencari hukum yang tepat, apa yang harus dilakukan dan bagaimana hukumnya. Maka fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain, dan kedua belah pihak itu saling ridha satu sama lain dengan keputusan dariku. Maka kata Nabi SAW, faqal, ma ahsana hadha. Betapa bagusnya hal ini. Ya, Nabi SAW enggak mencela Abu Shuraih akan kekarismatik, bagaimana posisi beliau di kaumnya. Fama laka minnal walad. Ya, kamu punya anak apa aja namanya? Kamu punya anak apa aja namanya? Maka berkata Shuraih, Muslim, Abdullah. Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Jadi beliau punya anak 3. Shuraih, Muslim, dan Abdullah. 3 anak. Maka berkata ya, Rasulullah SAW, faman akbaruhum. Lalu kalau begitu, siapa yang paling gede di antara 3 anakmu itu? Maka kata Nabi, kata Abu Shuraih, yaitu Abul Hakam, yang paling gede Shuraih ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fa anta Abu Shuraih. Kalau gitu kamu adalah Abu Shuraih. Abu Shuraih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Tapi kita bahas nih hadis. Kita bahas fiqih dan istinbatatnya, yaitu beberapa hal yang bisa kita terbitkan dari faedah dan hukum dari hadis ini. Pertama, masalah atau kalimat dari di sini Abu Shuraih.
Pokoknya setelah Rasulullah SAW menyebut Abu Shuraih, maka setelah itu dia atau beliau dijuluki atau dikunyahkan Abu Shuraih, bukan lagi Abu Hakam. Ya. Karena ini menjadi hukum, nanti akan menjadi hukum. Kalimat di hadis tadi, annahu kana yukanna Abul Hakam. Bahwasanya Abu Shuraih dulunya punya sebutan Abu Al-Hakam. Al-Kunyah, namanya kunyah. Tadi kita sebut nama ada 3 ya. Isim, nama antum sendiri yang ada di KTP itu isim tuh. Itu isim. Kunyah adalah julukan atau sebutan dengan nisbat, penisbatan dengan apa? Abu, ummu, bintu, khalu dan seterusnya, ammu dan seterusnya. Jaddu, jaddatu dan seterusnya. Ya, kayak misalnya nih, kalau siapa nama anak antum? Nama anak antum siapa? Dafa misalnya. Anak-anak zaman sekarang namanya siapa ya? Anak zaman sekarang. Nggak ada nama anak zaman sekarang Sobirin, itu jarang. Itu udah lampau. Ya. Nama anak antum siapa? Abdillah. Kalau misalnya nanti kadang-kadang wali kelas atau kepala sekolah atau mungkin tetangga bilang bapaknya Abdillah gitu kan. Itu kunyah namanya, bapaknya Abdillah. Abu Abdillah. Gitu. Ya. Ibunya Abdillah gitu. Mamanya Abdillah. Ini namanya kunyah nih. Gitu kan? Nah, kalau misalnya laqab, maka itu apa? Julukan. Ya. Julukan. Julukan ini baik terpuji atau tercela. Misal antum Pak, nama antum fulan, Abu Abdillah gitu kan. Karena antum ganteng, dipanggil sama teman-teman antum, Kasep gitu. Kasep. Ya, maka Kasep di sini yaitu julukan. Ya, julukan. Tapi kita kembali ke kunyah. Kunyah itu Abu, Ummu, itu bisa berupa kunyah terhadap atau penisbatan terhadap sifat. Ya. Bisa juga ke anak. Bisa juga hal yang selalu menetap padanya, selalu berada dengannya gitu loh. Apa arti istilahnya? Selalu ada padanya. Bisa kayak gitu. Atau bisa juga murni untuk menjadi alamiah, yaitu alam di sini proper name, isim alam, proper name. Pengen untuk sampai ke isim gitu. Seperti ini dari sifat. Kunyah menjadi sifat. Ya Abul Hakam itu. Kenapa? Karena disifati bagus dalam memberikan keputusan. Maka Abul Hakam. Ya. Kemudian misalnya disebut misalnya Abul Khair karena dia orang baik nih. Tuh si Abul Khair, padahal nama anaknya nggak ada yang khair. Tapi karena dia orang baik, Abu Al Khair. Gitu kan? Ya, karena sifatnya baik. Ya. Dan bisa juga kunyah ini ke anak, rata-rata ke anak. Ya, tapi biasa anak yang paling gede. Nah, ke anak tidak lazim harus punya anak baru punya kunyah. Enggak lazim. Enggak harus. Kadang belum punya anak sudah diberi kunyah. Enggak apa-apa. Di Arab biasa kayak gitu. Ya. Dia masih kecil. Masih kecilnya orang. Tapi udah dijuluki misalnya Abu Khalid misalnya. Oleh bapaknya disebut Abu Khalid, padahal nama dia apa? Santoso misalnya. Karena bapaknya juga enggak kok Santoso kelihatan enggak Arab, Abu Khalid. Ya, dia tanya, nama anak antum siapa, Pak? Abu Khalid. Masya Allah. Dari nama aslinya di KTP Abu Khalid atau di kartu anak apa namanya? Bukan KTP, kartu anak apa? Kia ya? Abu Khalid? Enggak. Namanya siapa? Santoso. Kok jauh banget, Pak? Enggak apa-apa lah. Biar supaya nanti semoga-moga kalau dia punya anak, namain Khalid gitu. Ya. Itu boleh. Ya. Contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Ahmad
bin Abdul Halim bin Abdissalam. Itu namanya. Nama Ibnu Taimiyah itu Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam, terus nanti sampai ujungnya bin Taimiyah. Nah, nama aslinya, isimnya apa? Ahmad. Kunyahnya apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab kunyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kunyahnya apa? Bisa jawab, maka boleh buka puasa di maghrib nanti. Gak mungkin Anda bilang buka puasa di sini berarti Anda membuat hukum baru. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Taimiyah itu sendiri udah kunyah. Kan tadi Anda bilang Abu, Ummu, Ibnu, Bintu itu udah kunyah. Ibnu Taimiyah. Ya, oke. Tapi ada kunyah lainnya. Abul Abbas. Abu Janda, subhanallah, Pak Rosadi. Antum nih ya, subhanallah. Ramadan udah kayak Syaban antum, Masya Allah. Nggak ada kaitannya Pak maju. Ini Syekhul Islam Abul Abbas. Abu Al-Abbas. Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya anak? Jangan punya anak. Nikah enggak. Beliau enggak sempat nikah. Karena munsyaghil bil ilm wal jihad. Karena sibuk dengan ilmu dan jihad. Maka kunyahnya Ibnu Taimiyah dan juga Abul Abbas, padahal nggak punya anak namanya Abbas. Maka boleh seseorang punya kunyah Abu Fulan, padahal dia belum punya anak. Taib. Laqabnya, julukannya beliau apa? Syekhul Islam. Gitu, Syekhul Islam. Ya begitu. Jadi nisbat ke anak, bisa Abu Salamah, seperti nanti Abul Hakam dinisbatkan ke Abu Syuraih. Dan juga bisa kunyah itu dinisbatkan ke apa yang selalu melekat padanya. Contohnya Abu Hurairah. Yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Mala Ali Al-Qari dalam Mirqat Al-Mafatih. Abu Hurairah ini fa'innahu alaihi salam, yaitu Abu Hurairah, fa'innahu alaihi salam, yaitu Nabi SAW ra'ahu wa ma'ahu hirrah, melihat Abu Hurairah dan selalu bersamanya ada kucing gitu loh. Makanya disebut Abu Hurairah. Ya. Maka kalau misal antum punya kutu banyak misalnya, dikenal kutunya banyak, ya Abu Kutu. Gitu, Abu Kutu. Ya, Abu Kutu orang Jepang ya? Enggak, ini punya kutu banyak, ya, maka Abu Kutu, ya. Dan kadang-kadang kunyah ini untuk al-alamiyah as-sarfa, yaitu untuk membuat proper name, untuk membakukan suatu nama yang tadinya nama tersebut ada nama lain, entah Abdullah, entah Uthman, namun jadi Abu Bakar dan dikenal Abu Bakar, dah selesai. Ya, Abu Bakar. Ya, sebagaimana Abu Bakar. Apakah anaknya Abu Bakar namanya Bakar? Bukan. Apakah Abu Bakar tersifati dengan Bakar? Bukan juga. Maka ini memang murni untuk dijadikan nama baku. Taib, itu kunyah. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui ada sahabatnya yang dikunyahkan dengan Abu Al-Hakam, dengan sifat Hakam, sementara Al-Hakam ini adalah suatu sifat yang, suatu nama yang hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla saja. Ya, maka Rasulullah kemudian mengatakan, Subhanallah, innallaha huwa al-hakam. Allah itu adalah al-hakam. Wa ilaihil hukum. Kepadanya hukum. Ya. Nah, kata Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Jadi Al-Baghawi, ikhwan, jadi kitab namanya Syarhus Sunnah. Itu ada beberapa kitab, enggak cuma satu. Ya. Yang paling awal Al-Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, punya kitab Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah. Dengan lafaz Syarhus Sunnah, bukan As-Sunnah doang, tapi Syarhus Sunnah. Al-Muzani ini kitab akidah. Karena Al-Muzani ini dapat tuduhan dari beberapa masyarakat atau beberapa orang yang mungkin iri pada beliau.
bahwa saya Al-Muzani ini kayak akidahnya nih enggak benar nih ini. Maka beliau pun membuat risalah atau kitab yang disebut Syarhus Sunnah. Kemudian ada juga Syarhus Sunnah, ini Al-Muzani mazhabnya Syafi'i. Di mazhab Hanbali ada Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Dan juga dulu kita pernah isi di sini. Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Ya. Dan 200 tahun kemudian ada Al-Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Ya, wafat kisaran 512 Hijriah atau berapa. Itu Al-Baghawi, disebutnya Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi punya kitab Syarhus Sunnah juga. Kalau Al-Muzani kitab Syarhus Sunnahnya di bidang akidah, Al-Barbahari Syarhus Sunnahnya di bidang akidah, maka Al-Baghawi Syarhus Sunnahnya di bidang hadis. Dan hajmnya, ukurannya jauh. Syarhus Sunnah Al-Muzani kecil, risalah kecil, kayak semisal akidah wasitiyah lah, segitulah kira-kira, atau lebih kecil lagi, ya, sedikit lebih kecil. Begitu juga dengan Syarhus Sunnah Al-Barbahari yang antum pelajari. Namun Syarhus Sunnah Al-Baghawi, ini sampai bisa 8 jilid hadis. Dan beliau seorang faqih di bidang Syafi'iyah. Ya. Nah, dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, Al-Hakam huwa al-hakimul ladzi idza hakama la yuraddu hukmuh. Al-Hakam itu adalah Al-Hakim, sang hakim yang jika membuat hukum dan keputusan itu tidak bisa ditolak hukumnya. Wa hadhihi sifatu la taliqu bi ghairihi ta'ala. Sifat ini tidak cocok untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala di antara nama-namanya Al-Hakam dan Al-Hakim. Al-Hakam dan Al-Hakim, beda. Lafaz dari root yang sama, dari kata hukum, ya betul, tapi Al-Hakam dan Al-Hakim bacanya beda. Dan ada ziyadatul makna, ada tambahan makna dalam Al-Hakam yang itu maknanya hanya khusus ada pada Allah Azza wa Jalla, hanya Allah tersifati dengan itu. Apa bedanya? Al-Hakam, yaitu kata Al-Baghawi, adalah Al-Hakim alladzi idza hakama la yuraddu hukmu. Yaitu ketika Al-Hakam membuat suatu keputusan itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Ta'ala membuat hukum kauni, mentakdirkan begini, nggak ada yang bisa nolak. Mentakdirkan hukum syar'i seperti ini, nggak ada yang bisa menggugat. Karena itu hukum dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini hanya Allah Azza wa Jalla yang seperti ini. Adapun Al-Hakim, maka ini mungkin nggak manusia tersifati dengan nama Al-Hakim? Mungkin. Maka manusia boleh dinamai dengan Hakim. Namun, kalau Al-Hakam, manusia tidak boleh dinamakan dengannya. Saya tolong dibangunkan ini. Beliau tolong dibangunkan. Ya. Jadi, Al-Hakam dan Al-Hakim, ya, Al-Hakam dan Al-Hakim dua-duanya sama kembali kepada masalah hukum, memberi putusan. Tapi bedanya adalah sifat yang terkandung pada Al-Hakam ini hanya ada pada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin ada pada makhluk. Adapun untuk Al-Hakim, makhluk bisa tersifati dengan hakim. Kayak hakim pengadilan. Fahami baik-baik Mas. Fahami baik-baik, ya. Fahami baik-baik dan jangan lengah. Tidur boleh tapi jangan lengah. Ya, antum boleh tidur, fadhol, tapi harus tetap paham. Ya gitu. Enggak tahu gimana caranya, pokoknya gitulah pokoknya. Iya. Karena Anda punya teman namanya Utsman, kakak kelas Anda. Cerdasnya luar biasa. Tidur tapi paham. Dan hobi tidur di kelas. Tapi pas ditanya ustadznya, paham dia, bisa jawab. Enggak tahu itu dari mana ilmu laduninya itu, enggak tahu dari mana.
pinter tapi tiduran, ditanya paham, cuman nggak naik kelas habis itu. Nah itu musibahnya di situ. Ya, ya mungkin di sini ada beberapa Utsman yang lainnya ya. Jadi al-hakam, al-hakim, pahami baik-baik. Kalau misalnya antum punya anak, antum namakan anak antum misalnya Hakam Syarif, boleh nggak? Hakam Syarif, boleh nggak? Syarifnya nggak masalah, mulia. Hakamnya nggak boleh. Kenapa? Karena lafal hakam ini mengandung sifat yang hanya milik Allah Taala. Nggak mungkin manusia punya sifat hakam. Oke, gitu ya. Baik. Kalau antum namain anak antum Hakim Syarif, boleh nggak? Boleh. Disebut, dipanggilnya Kim, Hakim, boleh nggak? Boleh. Baik. Nah, selesai sampai sini ya. Oke, ini paham dah. Baik. Berikutnya, antum namain anak antum Abdul Hakam Syarif. Abdul Hakam Syarif. Pertanyaannya, boleh nggak? Boleh. Karena artinya hambanya Al-Hakam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hambanya Al-Hakam Syarif. Panggilannya Aab, boleh nggak? Boleh? Boleh? Boleh. Ya. Kalau panggilannya Ujrit, boleh nggak? Nah itu kalau bagi orang Sunda terserah lah itulah ya. Kalau panggilannya Hakam, kenapa nggak bolehnya? Pertama, karena itu Al-Hakam, lafal itu mengandung sifat hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kedua, Al-Hakam dalam nama Abdul Hakam, Al-Hakam itu maksudnya Allah Azza wa Jalla. Maka antum jangan manggil nama Allahnya. Ini kan udah kita pelajari kan waktu pertemuan lampau. Taib. Berikutnya, antum namakan anak antum Abdul Hakim Syarif. Boleh atau tidak? Boleh. Panggil Abdul Hakim Syarif, dipanggilnya Syarif, boleh nggak? Boleh. Abdul Hakim Syarif, panggilnya Hakim. Panggilannya Hakim, Hakim. Kalau antum sudah belajar di sini, sudah belajar mengagungkan nama Allah, maka nggak boleh. Kalau bagi orang awam yang belum belajar ini, ya nggak masalah karena belum paham. Paham nggak di sini? Abdul Hakim Syarif. Subhanallah, udah selesai aja. Anak baru muqaddimah fa inna asdaqal hadits kitabullah, baru kayak gitu barusan. Abdul Hakim Syarif. Hakim. Antum lagi manggil siapa? Paham gak sini? Kan nama anak antum Abdul Hakim. Apa artinya? Hambanya Al-Hakim. Ya antum panggil hambanya, jangan panggil Al-Hakimnya. Ngerti gak? Antum namain anak antum Abdullah. Apakah antum akan manggil Allah gitu? Ngerti di sini, Pak? Jadi seorang bapak tuh harus ngerti, namain anak tuh ngerti, fikihnya harus ngerti. Gitu. Maka ke depannya kalau misalnya Ustadz Abdul Hakim, panggil Ustadz Abdul Hakim. Jangan Ustadz Hakim. Karena yang antum panggil Ustadz Hakim berarti ini Hakim nama Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau nama dia Hakim Syarif, pakai P karena Sunda. Panggil Hakim boleh nggak? Boleh, karena apa? Karena Hakim yang dimaksud ya sifat buat anaknya, nama buat anaknya. Gimana? Paham nggak jemaah? Belum paham. Yang depan-depan biasanya paham. Yang belakang biasanya jawabnya wallahu alam. Iya. Oke? Paham ya? Ada nama-nama Allah, Hakim. Betul Hakim nama Allah. Tapi kalau misalnya antum namain anak antum Hakim Syarif, boleh nggak antum bilang Hakim? Boleh. Tapi kalau antum bilang nama anak antum Abdul Hakim, maka jangan panggil Hakim, karena Hakim di sini berarti antum maksudkan kan nama Allah. Oke? Kemudian di pengadilan ada Pak Hakim. Ini apa? Nama kunyah atau laqab? Mana yang benar? Pak Hakim. Nama asli Jupri Rahmat namanya.
tapi dia statusnya hakim. Bukan kunyah. Hakim. Julukan laqab. Begini Pak Hakim, gitu kan? Ya. Boleh nggak? Boleh. Karena status sebagai hakim di sini bukan sebagai nama Allah Al-Hakim, bukan, beda. Karena sifat dia yaitu memberikan putusan, gitu. Ya, gitu. Coba dipahami jemaah, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita. Antum kalau udah belajar seperti ini, amalkan. Kedepannya kalau ada nama orang, misalnya nama antum siapa akhi? Nama ana Abdul Ghafur misalnya. Ya jangan Gopur. Ya jangan. Boleh nggak kita namain anak Abdul Ghafur? Boleh. Tapi kalau kita namain anak Ghafur, ya jangan. Ghafur tok. Kenapa? Karena yang mengampuni itu cuma siapa? Allah. Gitu. Kita namain anak misalnya Afu. Afu itu suka memaafkan. Boleh? Boleh. Abdul Afu. Nah, di sini Afu ini sini khilaf apakah dia isim atau bukan, ini nama Allah atau bukan. Nah itu. Tapi kalau namain anak antum Afwan. Antum namain anak Syukron Afwan. Namain anak Syukron Afwan. Iya, anak pertama Syukron Afwan. Anak kedua Ma'assalamah, anak ketiga Wassalamualaikum. Syukron Afwan. Dipanggil Syukron, ya enggak masalah. Enggak di sini enggak ada nama Allah Ta'ala yang dimaksud. Nama Allah ada enggak dia Syakir? Iya, Allah Subhanahu wa taala tersifati Syakir. Ya. Fahami baik-baik jemaah. Fikih terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kita mentreatment nama-nama ini sebagai penghormatan, pengagungan. Maka ketika antum ada orang namanya Abdul Hakim, antum panggil beliau Abdul Hakim, maka sebenarnya itu menta'zim Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum bilang antum tahu nih udah ilmunya nih, udah tahu nih, tahu arti nama ini, antum panggil anak orang Abdul Hakim, panggil Kim, itu sebenarnya antum kurang beradab. Gitu. Ilmu ini jemaah sekalian. Wahab misalnya. Boleh nama orang Wahab tok boleh. Wahab tok gitu boleh. Karena Wahab manusia juga bisa tersifati dengan suka memberi, ya ada. Tapi kalau nama anak itu, nama orang itu Abdul Wahab, jangan panggil Wahab. Abdul Wahab. Ketika antum panggil dia Abdul Wahab berarti hambanya Wahab. Hambanya Al-Wahhab. Maka di situ ada sisi antum mengagungkan Al-Wahhab, Allah Azza wa Jalla. Ada nilai ibadah. Padahal cuma manggil nama orang loh padahal. Dan kalau antum manggil dia Wahab doang, apa ini? Hab. Wahabiyah gitu. Itu malah mendiskreditkan. Ya kan? Mendiskreditkan. Kurang itu. Dul enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Dul enggak ada. Karena Abdullah panggilnya Dul, enggak apa-apa karena di sini enggak sampai ke nama Allahnya. Bedul. Kan banyak tuh, Bedul. Doel. Anak sekolahan, enggak lulus-lulus, kerjanya sembahyang mengaji, gitu kan. Iya bisa, Dul. Itu bisa. Maksudnya bisa di sini uruf berlaku dan itu tidak haram. Ya. Kadang-kadang kalau orang Sulawesi itu kadang-kadang nama Abdullah dipanggil Dolah. Ya. Sebenarnya itu sebaiknya tidak. Kalau sudah belajar seperti ini jemaah, disinilah berharganya ilmu. Ilmu di atas tradisi. Tapi kan udah biasa manggil dia Wahab, gimana ya Satya? Enggak gimana. Antum kalau udah punya ilmu berubahlah. Coba, bismillah. Bisa. Nanti orang disangka formal banget. Ya enggak apa-apa formal banget. Yang penting pertanggungjawaban antum beringan nanti gitu loh. Ya. Jadi Al-Hakam hanya milik Allah Azza wa Jalla itu. Al-Hakim mungkin manusia tersifat dengan itu. Tapi ketika manusia dinamai Abdul Hakim, maka jangan panggil Hakim toh. Abdul Hakim. Di Arab itu enggak ada kayak gitu panggil Hakim gitu. Kalau Abdul Hakim enggak ada panggil Hakim. Abdul Hakim. Abdul Hamid panggilnya Abdul Hamid. Kalau dikatakan Abdul Hamid panggil Mamid. Ya. Gitu, ya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim serupa, satu ke akar dari rahmah.
Tapi nggak boleh seseorang dinamakan Rahman saja. Kalau Abdurrahman, bagus, nama terbaik. Ya, gitu. Anda sudah jelaskan di pertemuan yang lampau. Ya. Baik, kemudian kata Abu Suraih, ya Rasulullah, inna qaumi idza ikhtalafu an fi syai' atawni. Orang-orang kaumku kalau mereka berselisih akan suatu hal, mereka akan mendatangiku. Fahakamtu bainahum, maka aku akan mengadili mereka dan mereka ridha terhadap pengadilanku, keputusanku. Nah, Rasulullah SAW tidak mencela itu. Bahkan Rasulullah SAW memujinya. Maka dikatakan di sini oleh sebagian ulama, fihi jawazut tahakumi ila man yasluhu lil qada'i wa in lam yakun qadiya. Bolehnya bertahakum, yaitu mencari solusi hukum kepada orang yang tepat, kepada orang yang benar dan bisa untuk memberikan keputusan dengan adil, walaupun dia bukan qadhi, yaitu dia bukan hakim pengadilan. Misal dia seorang yang bijak, punya ilmu, ustadz, yang memiliki fikih dalam masalah ini misalnya. Ada urusan misalnya masalah rumah tangga atau keluarga atau warisan. Ya. Kemudian masalah warisan kan terjadi begini begitu ya. Ada yang meninggal, orang tua yang meninggal, ini gimana nih anak-anaknya nih? Terus pamannya orang pengen dapat warisan dan seterusnya. Berselisih mereka, datang ke ustadz yang paham ilmu waris. Ya, jangan datang ke ustadz yang nggak paham. Jadi ustadz ini akan memberikan hukum nanti. Oh, jadi untuk anak sekian, untuk ini sekian, asbahnya buat anak sekian nanti, ini berapa, seperberapa. Ini mahjub, nggak bisa dapat ini. Gini. Ini dalilnya begini, sudah selesai. Berapa sekarang nominal semuanya yang liquid dan yang tetap dari harta orang tua yang meninggal? Dihitung, ya kita hitung bareng. Segini. Akhirnya mereka ridho. Yang nggak ridho itu karena mungkin nggak mau dengan hukum Allah. Dan betapa banyak orang seperti itu sekarang. Maka yang seperti ini boleh selama memang dia salih lil qada, yaitu dia tepat untuk memberikan putusan karena punya ilmunya. Ya, karena punya ilmunya. Itu boleh bertahakum dengan itu. Oke, dalam masalah warisan ikhwas kalian. Kalau memang perselisihan itu sudah dicairkan sebenarnya oleh sang ustaz, yang ustaz biasa gitu, maksudnya bukan hakim di pengadilan, bukan hakim di perdata. Sudah clear nih Pak, kata ustaz yang adil ini. Ini udah hakim, udah adil ya. Sesuai hukum Allah seperti ini. Ternyata ada beberapa pihak tetap aja nggak terima. Ya udah, kok kayak gini, kemana? Pengadilan. Ya, putusan pengadilan. Ya. Nah, kalau sudah sampai sana, justru ini bukan menjelekkan pengadilan, bukan. Justru akan ada nanti hal-hal yang tidak bisa adil. Kenapa? Karena hakim resmi di pengadilan hanya melihat bukti-bukti yang ori atau yang memang tercatat. Sertifikat, ini itu. Saksi-saksi. Ajaibnya sebagian saksi bisa disewa. Na'udzubillah min dzalik. Tuh. Tapi kalau secara kekeluargaan, itu semua bisa terbuka sebenarnya. Ini bukan menjelaskan pengadilan, maksudnya hakim di pengadilan hanya melihat hal yang zahir. Nggak salah mereka. Akhirnya keluar putusan plek begini. Ada yang terzalimi akhirnya karena apa? Yang terzalimi ini nggak punya bukti secara formal. Ya. Padahal di situasi kekeluargaan dengan ustadz yang membimbing semua clear. Tapi karena ada orang yang pengen curang, namun dia bisa memanipulasi bukti,
Akhirnya menggugat ke pengadilan. Terjadilah kemudian ketidakadilan. Bukan salah hakim. Hakim hanya melihat apa? Zahirnya. Allah lebih tahu. Dan hakim gak bermaksud untuk itu. Gak, insya Allah. Gitu kan. Nah ini makanya. Makanya dalam Islam, untuk urusan yang memang bisa di secara kekeluargaan, maka boleh. Seperti Abu Shuraih ini. Beliau bukan ajudan resmi Rasulullah untuk daerah itu. Bukan pejabat. Cuman memang sudah dikenal oleh kaumnya sebagai seorang tokoh yang adil dalam mengadili, gitu. Seperti itu. Ya. Misalnya ada perselisihan di DKM, misal saja. Ya. Urusan tromol lah, urusan ini, pembangunan lah, urusan ini. Pilih mana? Kita lapor ke Ustadz, apa ke pengadilan? Subhanallah, jangan langsung sana deh. Ke Ustadz dulu deh, Pak Ustadz yang ngerti misalnya. Ya udah gitu dulu, kekeluargaan dulu. Karena sebagian dari orang kekeluargaan belum langsung main ke sana. Yang ternyata banyak hal-hal yang didistorsikan, dipotong. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Begitu jemaah sekalian. Makanya Rasulullah membolehkan kalau memang konsultasi pada hakim versi independen, bukan hakim negara. Selama itu salih di sini artinya benar ilmunya. Benar keputusannya insyaallah sesuai dengan ilmu dan keterbukaan itu lebih ada, maka enggak masalah. Maka Rasulullah SAW tidak mengingkari Abu Shuraih dalam masalah ini. Yang Rasulullah ingkari itu bukan di posisi beliau sebagai hakim, bukan formal. Tapi yang beliau ingkari, yang Rasulullah ingkari adalah apa? Ayo, apa? Sebutan, yaitu kunyahnya Abu Al-Hakam. Itu. Betul, Abu Shuraih ini hakim yang bagus di kaumnya. Tapi jangan sampai status mulia antum di mata masyarakat membuat julukan antum itu melampaui batas. Begitu. Kayak di pertemuan lalu, pembahasan Qadil Qudat. Hakimnya para hakim. Nggak boleh itu. Atau Malikul Amlak. Raja di raja. Nggak boleh. Ya nggak boleh seperti itu. Janganlah karena memang dia punya kekuasaan yang sangat tinggi, kemudian disebut raja di raja. Inilah mengapa dalam membuat nama, julukan, dan semisalnya, itu harus dipertimbangkan. Ya, dicari ini benar apa enggak nih, kira-kira ghulu atau enggak nih. Ya. Bukan hanya masalah nahwu sorof doang. Bahkan nama itu enggak perlu nahwu sorof sebenarnya. Tapi yang lebih penting adalah melanggar atau enggak dari segi syariat. Ada anak dinamakan Siwa. Apa? Siwa itu apa jawabnya? Enggak pakai K. Itu siwak itu. Siwa. Agama lain itu. Dewa mana tuh? Agama apa tuh? Siwa. Kalau bahasa Arab siwa artinya selain. Enggak, bukan itu namanya. Siwa. Dewa Siwa kan? Kan gitu. Dewa. Dewo. Enggak boleh punya anak namain anak seperti itu. Kalau dewe ya enggak apa-apa. Karena semata wayang ya dewean. Dewa. Dewi. Nah, ini Ibu Dewi banyak nih. Sebenarnya enggak boleh itu. Ya kan? Harus pikir-pikir itu. Terus ada Siwa, udah itu bukan Siwa ya. Prabu Siwa. Prabu artinya apa Prabu? Hah? Ajudan. Prabu Siwa. Prabu Siliwangi apa tuh? Ada Prabu Siwa. Ini nama bisa muskilah ini. Ya. Brahmana misalnya. Jangan pakai itu gitu loh. Lebih afdal ganti.
Waduh Ustaz, aku ada ganti durhaka sama orang tua. Antum mau durhaka sama orang tua mau gimana disebutnya? Tapi kalau ini nama mengandung kesyirikan, apa antum nggak malu sama Allah gitu? Gimana? Tuh lihat yang tadi babnya apa? Bab ihtiram asma'illah, menghormati nama Allah dan rela mengubah nama demi menghormati Allah Subhanahu wa taala. Waduh, nggak bisa ya nama anak saya Dewi gimana ya? Gimana Pak? Dewi kan berarti kan Dewi perempuan ya, apa namanya? Goddess gitu. Goddess ya bahasa Inggrisnya. Bukan gondes, gondes beda lagi itulah. Gondes Raine lo beda lagi tuh. Goddess ya gitu. Tuhan tapi versi perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ini kan mengandung kesyirikan. Inilah jemaah tauhid sampai unsur masalah kayak gini tuh tauhid masuk gitu loh. Bisa mau nggak Anda bertauhid betul-betul tuh sampai rela nih. Berarti ubah balik nama dong Ustaz. Iya. Waduh, udah tua nih orangnya Pak. Dewi. Ya udah oke. Mungkin untuk pembuatan akte ini wah udah susah tuh. Gak punya duit dan birokrasinya ribet. Oke lah. Oke dari sisi itu mudah-mudahan Allah maafkan. Minimal dari segi panggilan. Biasa Bu Dewi, afwan jangan panggil Bu Dewi. Loh, terus apa dong? Ummu Brahmana? Ya jangan ya Ummu Brahmana. Makin mungkinan ente gitu kan. Yang lain aja Fatimah ganti. Ya begitu. Minimal itu deh karena memang untuk urus birokrasi agak ribet agak susah. Oke, minimal sebutan atau jadikan sebutannya kunyah aja. Ummu anaknya gitu kan. Ummu anaknya siapa namanya misalnya. Ya Ummu Fulana, Ummu Fulan gitu. Minimal itu. Harus siap dengan itu. Tetangganya atau saudara jauhnya kasih tahu. Maaf mulai sekarang saya ganti sebutan ya, tolong jangan sebut saya Dewi. Ya. Sebut saya Ummu Fulanah atau Ummu Fulan atau nama lain lah gitu, yang penting jangan Dewi. Siapa yang berani seperti itu, maka dia berarti menghormati, dia berarti bertauhid. Berusaha bertauhid. Ini dalam masalah ini aja masuk, Pak. Ya. Itu. Gak nyangka kan, sebenarnya orang gak nyangka kalau hal kayak ini biasa aja, apaan sih repot banget. Enggak repot sebenarnya, insya Allah gak repot. Selama kalbu kita mengagungkan Allah dan rela meninggalkan sesuatu karena Allah, itu lebih baik insya Allah. Ya, maka ditanya, nama anakmu siapa? Anu punya anak berapa? 3 kata Abu Shuraih. Shuraih, Muslim, Abdullah. Fa anta Abu Shuraih. Kalau gitu kamu adalah Abu Shuraih. Dan dikatakan Abu Shuraih kenapa? Ri'ayatan lil akbari sinnan fit takrim wal ijlal. Karena di sini untuk memperlihatkan yaitu menghormati yang paling tua dari anak-anak itu. Maka kalau anak antum yang paling tua siapa? Baik laki-laki atau perempuan, maka itu yang antum pakai sebagai kunyah antum. Boleh enggak bukan nama yang paling atas nama anaknya? Boleh aja sebenarnya. Karena di sini Rasulullah SAW menentukan anta Abu Shuraih bukan bermaksud untuk mewajibkan harus anak pertama. Melainkan penghormatan aja dan tidak wajib anak pertama untuk Abu Shuraih. Tapi lebih baik begitu. Maka kata Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, fihi an yukna ar-rajul bi akbari bani. Seorang pria atau seseorang diberi kunyah dengan anak yang paling besarnya. Fa illam yakun lahu ibnun fa bi akbari banatih. Kalau enggak punya anak laki-laki yang paling besar, kalau enggak punya anak laki-laki, maka dengan anak perempuan yang paling besar. Ya boleh pakai nama anak perempuan yang paling besar. Jadi tapi kalau misalnya di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Anak perempuan antum pertama. Yang kedua anak laki-laki. Maka mana ya antum ambil anak laki-laki? Walaupun dia anak kedua. Anak laki-laki. Ya. Anak pertama antum main Fatimah. Anak kedua Khalid.
dan anak ketiga dan seterusnya, gitu kan. Sekarang anak pertama itu perempuan, maka sekarang anak laki-laki antum Abu Khalid berarti, bukan Abu Fatimah. Begitu, Abu Khalid. Karena sebagai peninggian terhadap laki-laki martabatnya di keluarga, maka Abu Khalid, bukan Abu Fatimah. Kalau nggak punya anak laki-laki baru pakai anak perempuan. Kalau ada Fatimah, Marfu'ah, Jubriyah misalnya, maka yang paling atas tadi apa saya pertama? Fatimah. Begitu. Ya. Wa kadzalikal mar'atu tukna bi akbari baniha. Perempuan juga gitu, ibu-ibu. Itu diberi kunyah dengan anak laki-laki yang paling besar. Ya. Fa illam yakun laha ibnun fa bi akbari waladiha. Kalau enggak punya anak laki-laki, baru anak perempuan yang paling besar. Kalau anak pertamanya Fatimah, anak kedua Khalid, maka Ummu Khalid bukan Ummu Fatimah. Ya begitu. Itu yang lebih afdal. Enggak harus tapi lebih afdal. Lebih afdal. Ya begitu. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita ketemu pada waktu mendatang insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.